umumnya ulama-ulama yang banyak menulis kitab ya. Nah, tapi itu isi bukunya fitnah dari awal. Bahkan letter-letter barat juga dijadikan referensi itu untuk mengkanter kelompok Wahabi. Wah, di mana juga Abdul Hakim Amir Abdad dijadikan referensi pemikirannya. Kelasnya kecil tuh orang. Jadi saya pikir orang-orang seperti Ar-Razi ini namanya doktor itu hebat ya. Ternyata tidak seperti itu yang saya lihat itu. Mendingan kalau cuman mau seperti Dokter Ar-Razi nggak usah ke kuliah ke Timur Tengah kalau seperti saya ya. Ya di Madura cukup lah untuk melawan Ar-Razi itu. Itu. Itu ya. Jadi cara berpikirnya dia, bayangkan dia memposisikan orang-orang yang banyak belajar kitab Ahlus Sunnah. Syekh Fauzan itu bisa menjadi zombie, pembunuh, berdarah gitu. Lah faktanya sejak dahulu ya, sejak Wahabi itu ada sampai sekarang ini, mana ada pembunuhan? Mana ada? Jadi kalau kita lihat di Timur Tengah sampai ke Mesir, sampai ke Indonesia ini, justru yang oleh mereka dijadikan wadah perjuangan, sebagaimana yang dituturkan oleh Buya Hamka. Ar-Razi aja yang pikirannya itu kotor. Tersebut adalah Rektor Universitas Madinah, Abdel Aziz bin Baz. Tidak berani melawan secara terang-terangan, dia memilih untuk mendirikan gerakan dakwah bernama Salafiyah Al-Muhtasibah. Gerakan ini hendak menyebarkan pandangan Islam fundamentalis, dan salah satu muridnya adalah Juhaiman Al-Otaibi. Juhaiman adalah mantan dari Garda Nasional Saudi, pasukan khusus rezim Saudi yang bertugas menjaga keluarga Al Saud dari potensi kudeta, baik internal maupun eksternal. Namun, ceramah dari bin Baz membuat Juhaiman semakin membenci kerajaan Saudi. Menurutnya, bagaimana mungkin keluarga kerajaan yang seharusnya melindungi Islam hidup berfoya-foya dari hasil kerjasamanya dengan negara kafir? Mengapa, pikirnya, warga Arab Saudi harus mengikuti gaya hidup Amerika? Dan terlebih dari itu, mengapa gurunya sendiri tidak berani menantang mereka dengan terbuka? Dan pertanyaan-pertanyaan ini mendorongnya untuk mengambil satu kesimpulan. Dialah yang harus berjuang, bukan ahli-ahli agama. Perlahan-lahan, dia menambah jumlah pengikutnya dan mempersiapkan persenjataan bagi aksi terbesar di sejarah Arab Saudi. Dia akan menawan seluruh Masjid Al-Haram. Lalu, pada tahun 1979, dia menjalankan aksinya. Pilgrims were praying at dawn when the 30 giant doors were sealed off by hundreds of members of a Muslim sect. The minarets echoing with the sounds of gunfire, causing harm to the innocent, to the citizens, even those who came to the rescue, all were victims of this heinous act. Pilihan tempat tersebut bukan tanpa alasan. Dalam Islam, kekerasan sangat diharamkan di tempat suci seperti Masjid Al-Haram. Alhasil, pihak keamanan tidak memiliki persenjataan lengkap. Semua polisi yang datang ke lokasi pun tidak berani menyerbu tempat suci tersebut. Dan dengan cepat dihabisi oleh penembak jitu Juhaiman. The government of the Kingdom of Saudi Arabia continuously asked the renegades to lay down their arms. Dan tentunya, pemerintah Arab Saudi yang tengah dipimpin Raja Khaled tidak bisa mengabaikan Juhaiman. Awalnya, pelaku dari penyerangan ini masih rancu. Apakah ini kelompok Syiah, komunis,
atau Israel? Lalu, gerakan Juhaiman diberitakan. Juhaiman menyatakan adik iparnya, Muhammad Abdullah Al-Qahtani, adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu dan menuntut beberapa hal. Usir semua orang asing dari Arab Saudi, hentikan perdagangan minyak dengan dunia barat, dan tumbangkan keluarga kerajaan Saud yang gagal melindungi Islam. Dengan ini, pemerintahan Saudi terjebak dalam suatu dilema. Apabila mereka menyerang Juhaiman, mereka akan dituduh melanggar aturan Islam. Namun apabila mereka diam, mereka akan dianggap gagal melindungi tempat suci Islam. Hanya satu cara agar masjid tersebut layak diserang, yaitu bila kaum ulama menyiarkan sebuah fatwa yang memperbolehkannya. Bin Baz mengetahui akan hal tersebut dan dengan cepat memanfaatkan situasi. Bersama ulama lainnya, mereka setuju